Peran ayah dalam pola asuh anak sangat penting, termasuk dalam memberikan dukungan bagi ASI eksklusif. Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjadi seorang ayah ASI. Peran ayah saat kehamilan ibu. Mencari informasi tentang kehamilan yang sehat dan persiapan menyusui. Menemani istri memeriksakan kehamilan, memberikan semangat agar istri siap memberikan ASI eksklusif. Peran ayah saat ibu melahirkan. Menemani istri melahirkan dan saat proses menyusui pertama kali. Memberikan semangat kepada istri untuk ASI eksklusif dan tidak tergoda memberikan susu formula. Peran ayah saat periode bayi berusia 0-6 bulan. Mencari informasi tentang cara memberikan ASI eksklusif, memberikan rasa aman dan nyaman bagi istri, membantu pekerjaan rumah tangga, dan membantu mengasuh bayi. Warga Indonesia, kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama komunitas Ayah ASI. Di sini sudah ada Mas Pandu dan istrinya Mbak Reni dan juga Pak Sanjaya. Yang paling berat sebenarnya pada saat pemberian ASI eksklusif itu adalah di saat-saat pertama. Mungkin pada saat hamil persiapan udah lengkap, buku udah dibaca berjilid-jilid gitu kan. Tapi adalah pada hari pertama, kedua, ketiga. Tamu datang, jeding. Nah, ini ceritain dong bagaimana melewati proses itu sampai akhirnya meraih kesuksesan. Alhamdulillah normal, cuman habis itu ada komplikasi dikit, masuk ruang operasi lagi, itu agak bikin down. Oke, jadi bisa terjadi ya bahwa itu ada komplikasi, Iya. itu bisa terjadi. Oke, kemudian? Yang tadinya nggak mikir, udahlah lancar, kayaknya normal gitu ternyata. Dan untuk sayanya sendiri waktu itu harus ngejar kondisi, harus fit. Jadi agak, aduh boro-boro deh mikirin bayinya gitu. Iya. Sayanya sendiri harus diselamatkan dulu. Oke. Tapi alhamdulillah kita dari awal udah riset rumah sakit pro normal, pro ASI gitu, pro IMD. Jadi anaknya selamat, nggak kena susu formula, dan saya udahlah fokus aja, nggak mikir banyak, nggak mikir apa-apa. Yang penting saya usaha, pede, udah gitu. Ke masalah keluar banyak, dikit, ya udahlah gitu. Itu baru hari-hari pertama juga. Dan survive lama-lama lancar aja. Jadi terjadi nggak itu inisiasi menyusui dini atau nggak? Terjadi sih. Sempat terjadi ya? Gitu. Mungkin bukan ideal yang seperti textbook, tapi terjadi. Tapi memang itu yang lain-lain. Penekanan kita sih memang di situ sih. Memang ketika proses melahirkan, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya, Mbak. Setuju. Itu betul. Jadi memang persiapan memilih rumah sakit, memilih dokter itu bagi waktu itu kita merasa itu paling penting. Jadi alhamdulillah memang ketika setelah melahirkan kita ada masalah, tenaga kesehatannya pun sangat membantu dan support untuk kita tetap ASI gitu. Jadi memang di situ yang poin kita merasa kita duel lah untuk milih itu untuk milih rumah sakitnya gitu paling gitu. Persiapan dilakukan, apapun yang terjadi karena persiapannya cukup matang akan bisa membantu, ya. Lebih mudah lah. Oke. Sekarang melakukan memberikan ASI-nya sampai usia berapa? Sekarang masih usianya karena gagal winning 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Apa masa terberat pada saat pemberian ASI eksklusif 6 bulan? Yang 6 bulan dulu nih kita bahas peran ayah ASI. 6 bulan mungkin kalau kita sih merasa paling berat ya sebulan pertama itu, Mbak. Ya karena memang kan bayi ketika itu masanya baru keluar ya, baru keluar di dunia baru. Yes. Ya dia malam bangun lah segala macam gitu kan. Memang di situ memang ada perjuangan kita waktu itu masih idealis, gak pakai pampers ya, masih pakai pampers. Jadi malam kita harus bangun gantiin pampers. Dia saya bertahan berapa lama? Pertanyaannya itu aja. Sebulan ya akhirnya dia pakai pampers. Lumayan. Saya semalam aja enggak. Oke, terus dari itu. Setelah itu ya udah. Saya sempat baby blues juga. Iya. Baby bluesnya apa waktu itu, Mbak Reni? Karena ya masalah pemilihan rumah sakit dan komplikasi itu dari pihak keluarga ada yang interupsi. Kok begini sih gitu. Mungkin ini karena rumah sakitnya kamu milihnya nggak benar, kamu karena gitu. Jadi memang konflik. Setelah melewati turbulence, kalau saya bilang gitu kan, keharmonisan berumah tangga tuh penting, ya kan? Lagi-lagi saya bilang ini, bagaimana sih supaya pasangan lain melihat bahwa ya harus diamini memang sebulan pertama ini masa yang penuh konflik,
dan penuh cobaan kalau saya bilang. Gimana Pak Sanjaya? Ya, memang memiliki anak kan sesuatu yang baru ya. Apalagi kalau anak pertama, itu jelas kan perlu penyesuaian. Ya. Lalu di dalam masa penyesuaian itu untuk disarankan suami istri itu rileks. Ya, jadi usahakan mereka memiliki cara bagaimana supaya bisa rileks. Salah satu cara yang sederhana adalah butterfly teknik atau teknik kupu-kupu. Begini ya, tangannya diginikan, lalu satu bergiliran, satu sambil tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Itu akan membuat kita jadi rileks. Mengapa toh kita ini jadi distress atau mengalami tekanan? Karena semua yang terjadi itu kan disimpan di mata. Mata kita itu menyimpan pengalaman yang bahagia maupun pengalaman yang traumatis. Nah, seringkali tidak seimbang. Kadang-kadang lebih banyak di mata kanan atau lebih banyak di mata kiri. Di hati kayaknya nyimpen banget tuh. Karena tidak seimbang, membuat otak itu juga tidak seimbang. Karena kondisinya tidak seimbang, harus diseimbangkan. Salah satunya dengan butterfly teknik tadi. Itu membuat kita seimbang, kita bisa berpikir jernih, lalu kalau ada kesulitan-kesulitan, pasti ada solusinya. Baik, berarti ini salah satunya adalah bagaimana setelah satu kita menenangkan diri dan bagaimana juga kita sharing gitu ya. Nah, kalau di sini kita mengangkat komunitas Ayah ASI, Pak Sanjaya, benarkah bahwa dengan kita mencari teman yang mempunyai problem yang sama itu bisa meringankan beban kita? Ya, jadi perlu ada yang namanya support group, ya, kelompok pendukung ya, sama-sama yang memiliki anak usia 1 bulan atau baru lahir, itu akan dengan berbagi kita akan merasa bahwa oh saya tidak sendirian. Ternyata teman saya yang juga buta bukan saya, yang nggak tahu apa-apa ternyata bukan saya sendiri. Itu menambah rasa percaya diri ya bahwa oh ternyata cara saya betul. Lalu kita bisa berbagi pengalaman yang mungkin orang lain tidak tahu, sehingga kita merasa bermanfaat bagi orang lain juga. Oke, ini balik ke komunitas Ayah ASI. Twitter ada? ID-nya apa? @ID_ayahasi. @ID_ayahasi. Dan itu ada di seluruh Indonesia atau di mana aja? Silakan dijelaskan, Mas Pandu. Sebenarnya memang apa ya, mungkin kita bukan komunitas yang seperti apa ya, mungkin organisasi gitu ya. Kita sebenarnya awalnya kan memang yang seperti awalnya kita bilang hanya kita berdelapan. Kita punya niat untuk sharing. Kita lihat kebetulan kita punya Twitter dan kita masing-masing punya Twitter pribadi, terus kita merasa kayaknya cocok sih kalau kita main di Twitter juga gitu untuk sharing. Nah, dengan berbincang-bincang dengan komunitas Ayah ASI di sini, harapannya adalah pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan di seluruh Indonesia bisa merata. Karena kondisinya sekarang ini adalah serbuan dari istilahnya produk-produk yang tidak cocok untuk bayi baru lahir. Itu bisa membahayakan dan tidak ditanggulangi dengan baik. Oleh karena itu, perlu tadi yang disampaikan oleh Pak Sanjaya, ada peers group gitu ya, support group. Anda malu bertanya ke dokter, belum lagi barang sana udah kebayang mahalnya. Sekarang dengan adanya teknologi ya, dengan adanya sosial media akan lebih gampang untuk Anda sharing pengalaman, mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan siapa aja boleh bergabung di sini. Ayah ASI sekarang udah dari tahun berapa berarti Mas Nandu itu? Baru setahun sih Mas. Setahun ya? Oke. Follower sih udah berapa ya? 12.000. Ya, harus lebih banyak lagi ya. Karena apa? Karena ini penting. Tadi saya setuju tuh. Ibunya udah follow misalnya Aimi. Nah, mencurayanya ini Ayah ASI. Jadi memang ada komunitasnya sendiri-sendiri. Oke, Mbak Reni, ada yang ingin mau disampaikan nggak nih buat Ayah ASI yang ayah lainnya supaya copy paste dari Mas Pandu? Silakan, Mbak Reni. Ya kasarnya sih ya buatnya berdua ya, urusnya berdua lah gitu. Itu kata-kata yang simple tapi kena ya. Buatnya berdua, ngurusnya juga berdua. Pak Sanjaya, terima kasih sudah mampir ke sini dan sukses untuk komunitas Ayah ASI. Yang ingin saya sampaikan di sini untuk Anda keluarga Indonesia, jangan lupa apa yang dibahas di sini sesuai dengan kebutuhan kita nih. Jadi kalau Anda punya saran atau kritik, boleh dikirim melalui email topik yang Anda juga pengen bahas di ruangkeluarga@daitv.co.id atau Anda boleh SMS
ke 0852 8580 8559. Saya Moza Pramita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selalu ingat, keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Sampai jumpa.